Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structured and Written Expression, skill 17. Pada skill 17 ini, kita bakal bahas invert the subject and verb with negatives. Nah, apa sih maksudnya pada dua skill sebelumnya, skill 15 dan skill 16 kita udah bahas namanya inverted sentence. Nah, kalau udah lupa bisa dilihat kembali pada skill 15 dan 16 tentang inverted sentence. Nah, pada skill 15 dan 16 itu inverted sentence-nya bersama with question words dengan with place expressions. Nah, pada skill 17 ini dia with negatives ya. Nah, seperti apa itu? Akan kita bahas seperti ini, akan kita bahas pada video ini ya. Baiklah, langsung saja kita bahas skill 17 ini, langsung saja kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Oke, di sini ada yang pertama, di sini ada inverted sentences with negative ya. Nah, apa yang dimaksud negatif? Kalau inverted sentence itu udah tahu ya, karena udah dibahas pada skill 15 dan 16. Nah, yang dimaksud inverted sentence with negative itu adalah negative expression ya. Di sini ada kata negative expression atau ekspresi yang bermakna negatif seperti no, not, never. Ya, nah ini bermakna negatif. No, not, never. Ini bermakna negatif ya. Come at the beginning of a sentence, the subject and the verb are inverted. Jadi, apabila negative expression seperti no, not, dan never itu muncul pada awal kalimat, come at the beginning of the sentence, maka subject dan verbnya itu di-inverted. Nah, masih ingat kan kalau di-inverted itu berarti yang biasanya kita lihat subject, terus diikuti verb atau boleh verb ya. Nah, kalau dia inverted sentence berarti verb terlebih dahulu mendahului subjeknya. Oke, di sini ada negative expression atau kita singkat dengan N aja ya biar lebih cepat nulisnya sini. Jadi ada negative, verb, dan subjek. Diputar posisinya. Oke, biar lebih paham kita lihat contohnya di sini. Oke, contoh number one, not once. Nah, kita punya negative expression di sini. Not once did I miss a question. Jadi di sini kita tandain negative expression-nya atau saya tandain dengan n saja ya. And okay, not once did I miss a question. Jadi ini adalah negative expression-nya. Di sini ada subject-nya dan di sini ada auxiliary atau kata kerja bantu atau kata kerja ya, tapi kata kerja bantu. Di sini ada subjeknya dan di sini ada kata kerja, tapi kata kerja utamanya. Oke, jadi not once itu bermakna ekspresi yang bermakna negatif. Yang kalau kita artikan tidak sekalipun saya melewatkan sebuah pertanyaan ya. Not once did I miss a question. Jadi diputar ya, auxiliary dulu, subject dan verb. Oke, kita lihat contoh soal kedua di sini. Bukan soal ya, kalimat. Never has Mr. John taken a vacation. Nah, di sini ada never. Never ini masuk ke negative expression ya. Kita tandain dengan N. Nah, has di sini sebagai auxiliary atau kata kerja bantunya ya. Oke, helping verbnya. Oke, Mr. John ini sebagai subjeknya. Dan taken itu sebagai main verb atau kata kerja utamanya ya. Oke, jadi itu ya polanya sama dengan yang pertama ya. Jadi harus di-invert. Biasanya kalau kita ngomong bentuk normalnya itu Mr. John has taken a vacation begitu kan? Atau Mr. John has never taken a vacation. Nah, kalau dia never-nya di awal itu bisa kita inverted. Kalimatnya jadi seperti ini. Never has Mr. John taken a vacation. Jadi has-nya muncul terlebih dahulu di awal subjek. Oke, seperti kalimat tanya. Tapi sebenarnya ini bukan kalimat tanya ya. Oke, kita lihat ke kalimat ketiga. At no time can the woman talk on the phone. Oke, at no time ini negative expression ya, negative expression. Can di sini auxiliary-nya dan the woman di sini sebagai subjek. Talk di sini sebagai main verb-nya ya. Jadi polanya sama dengan yang di atas ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh atau kelompok yang kedua yang di bawah ini yang sudah di highlight di sini.
Certain words in English act like negative. Jadi ada beberapa kata ya, kata-kata tertentu words di sini di dalam bahasa Inggris itu bermakna negatif. Nah, misalnya di sini ada hardly ya, di sini hardly ever. Hardly ever does he take time off. Nah, hardly ever ini dia tidak negatif ya, sebenarnya tidak ada no, not, atau never di situ ya, tapi dia punya makna negatif. Hardly ever. Ya, kalau kita artiin hardly never ini hampir tidak pernah ya. Di sini kita tandain negative expression ya. Does he take time off? Does he take time off? He-nya ini sebagai subjek, does sebagai auxiliary atau kata kerja bantunya ya. Oke, dan take di sini sebagai verb-nya. Sama polanya dengan yang di atas ya. Oke, kita lihat yang terakhir di sini. Only once, hanya sekali. Nah, maknanya kan negatif nih kan? Oke, walaupun sebenarnya tidak ada kata not, tidak ada no di sini, tapi dia bermakna negatif. Only once did the manager issue overtime paychecks. Di sini ada subject, di sini ada auxiliary, dan di sini ada main verb ya, kata kerja utama. Semuanya mirip. Bukan mirip ya, bahkan sama polanya. Oke, kita lihat contoh berikutnya biar lebih paham lagi terkait inverted sentence with negative ini. Nah, di sini kita udah punya tabel. Nah, tabelnya ini ada beberapa contoh kata yang bermakna negatif, yang apabila diletakkan di awal kalimat maka harus di-inverted. Oke, ini ada kata no, diingat aja ini ada no. Barely, barely ini sama maknanya dengan hardly, hampir tidak ya. Not juga, never, only, rarely, neither, nor, scarcely, and seldom ya. Ini semuanya maknanya bermakna negatif ya, bermakna negatif, punya makna negatif. Oke? Oke. When a negative expression appears in front of subject and verb at the beginning of a sentence or in the middle of a sentence, the subject and verb are inverted. Jadi kalau kata dia, kalau negative expression yang di atas ini muncul pada awal kalimat atau mungkin di tengah kalimat, maka subjek dan verbnya itu harus di-inverted, diputar posisinya ya. Maka verbnya terlebih dulu baru subjeknya. Ini contoh ya, negative expression, verb terlebih dahulu baru subjek. Kita lihat contoh kalimatnya. Rarely were they so happy. Jadi rarely-nya ini negative expression, were-nya ini sebagai verb atau auxiliary verb ya. Kemudian they-nya sebagai subjek. Biasanya kalau kita nulis kalimatnya seperti dengan they were so happy. Nah, karena dia di awal kalimatnya ada negative expression, maka kita harus inverted. Rarely were they so happy. Ya, diputar posisi subjek dan verbnya. Oke, kita lihat contoh contoh pertanyaan yang mungkin saja muncul pada TOEFL test menanyakan tentang inverted sentence with negatives ya. Nah, di sini ada only in extreme danger situation. Nah, ini udah masuk negative expression ya. Kita lihat kembali ke sini nih. Di sini only itu masuk ya. Only nih, kita udah punya only nih. Nih, only ini masuk negative expression ya. Nah, only in extreme danger situation. Nah, ini sebagai negative expression. Di sini kita punya kata kerja. Nah, berarti yang kurang di sini adalah kemungkinan besar ini subjek. Dan kalau dia ini adalah inverted sentence, berarti di depannya itu harus ada, sebelum subjek itu ada namanya verb atau kata kerja bantu, auxiliary. Di sini kita tandai sebagai negative expression, N ya. Oke, kita cari yang di depannya ini auxiliary dan subject. Mana yang bisa ya? Will be the printing presses. Nah, di sini boleh sekali sebagai subjek ya. The printing presses bisa jadi subjek, will be. Oke. Oke, ini kemungkinan jawab yang benar karena di sini will be adalah auxiliary. Ya, auxiliary. Nah, tapi kita lihat dulu pilihan yang lain ya.
Oke, will be-nya ini harus kalaupun dia dalam bentuk pasif, be-nya ini harusnya di sini, bukan di sini ya. Tapi nggak apa-apa, kita tahan dulu ya untuk yang A, kita lihat yang pilihan B dan C. Yang B di sini ada the printing process ini sebagai subjek. Nah, oke, the printing process ini sebagai subjek, will be ini auxiliary-nya. Oke, atau kata kerja bantu. Sedangkan kita minta dia bentuknya itu inverted. Auxiliary-nya itu di depan, ya. Nah, seperti yang A ini, auxiliary-nya di depan baru subjek, tapi B-nya ini yang menjadi masalah gitu ya. Kita lihat dulu pilihan yang lain. Harusnya B-nya itu di sini. Oke, apakah ada yang lebih pilihan yang lebih baik? Kita lihat yang C dulu. That the printing process will be. Nah, that-nya ini anggaplah ini sebagai konektor, tapi yang di sini hanya ada satu klausa, jadi tidak perlu that-nya ini ya, tidak perlu. Dan posisinya subjek dan auxiliary-nya juga kurang tepat, kita butuh bentuk yang inverted. Ini salah juga ya, ini salah. Oke, kita salahkan. Yang B juga tadi salah. Nah, kemungkinan yang D ini yang benar ya. Oke, will the printing process. Yang paling benar itu yang ini ya. Ini subjek, ini sebagai auxiliary-nya. B-nya itu harus di belakang karena ini menunjukkan kalimat pasif ya. Oke, ya ini pasif. Oke, jadi kalimat yang lebih tepat lengkap itu seperti ini. Only in extremely and dangerous situation will the printing process be stopped. Ya, will-nya itu diletakkan di depan subjek, tapi be-nya ini tetap sebelum kata kerja atau setelah subjeknya ya. Oke, kita lihat ke kalimat kelatihan saja biar lebih paham ya. Di sini diminta untuk menandai atau melingkari negative expression, menggarisbawahi subjek dan verb-nya, dan menandakan apabila salah dengan C, benar apa dengan C, dengan kalau salah dengan I ya. Oke, kita lihat number 1 sini. Never the boy wrote to his sister. Never, ini udah jelas ya, ini masuk ke negative expression. The boy ini subjek, wrote ini sebagai main verb. Nah, di sini salah. Kenapa? Kurang auxiliary-nya. Harusnya di sini ada apa? Harusnya ada did ya. Did. Oke, jadi ini salah ya. Incorrect. Kenapa auxiliary-nya tidak ada? Ini harusnya inverted. Ya, harusnya kalimatnya inverted. Karena ada negative expression di awal kalimat. Harusnya di inverted. Oke, jadi bunyinya lebih baik seperti ini. Never did the boy write to his sister. Ya, ada did di sini, wrote-nya itu berubah jadi verb 1 karena udah diambil sama did ya. Never did the boy write to his sister. Artinya tidak pernah anak laki-laki itu menulis kepada sister atau saudara perempuannya ya. Oke, did the boy, jadi harus ada auxiliary di depannya, write to his sisters. Oke, let's take a look at number 2. On no occasion, nah ini udah jelas ada no-nya ini pasti udah negative expression ini. Oke, did they say that to me? Nah, ini baru benar nih. Did-nya ada auxiliary-nya. Ini ada subjeknya, dan ini ada main verb, kata kerja utamanya. Oke, jadi ini kalimat yang benar. Salahnya nomor 1 itu tidak ada auxiliary-nya di sini, di sebelum subjeknya. Oke, number 3. Steve did not win the prize, nor did he expect to do so. Nah, di sini kalimatnya yang kita sebut adalah kalimat majemuk ya. Dia punya penyambung ya. Jadi kita harus kita harus ingat juga bahwa negative expression itu yang di inverted itu tidak selalu pada beginning of a sentence. Terkadang dia in the middle of a sentence juga bisa ya. Bukan hanya di awal tapi juga di tengah mungkin juga. Jadi yang di inverted itu adalah yang tengah kalimat ini, yang nor ini. Nor ini termasuk ke negative expression ya. Nor did he. Nah, ini negative expression kita tandain. Did-nya ini sebagai auxiliary, he-nya ini sebagai subject, dan expect-nya sebagai main verb ya. Nah, kalau yang klausa sebelum ini adalah klausa yang seperti biasa nih, subject,
atau yang normal yang pada umumnya ya, kita punya main verbnya. Oke, did not ini sebagai auxiliary-nya ya. Oke, jadi dia ada dua klausa. Klausa yang kedua yang mengalami inverted sentence. Oke, ini jadi kalimat yang benar ya. Udah kalimat benar kita tandain. Oke, kita lanjut ke number 4. Number 4. Only once in my life gone I have to New York City. Nah, dari bunyinya aja nih udah agak salah nih ya. Oke, kita bahas satu-satu biar lebih paham. Only once in my life. Nah, ini bisa sebagai negative expression ya. Only once in my life. Nah, di sini ada kata kerja. Sedangkan ini subject. Yang ini adalah auxiliary. Nah, harusnya ditukar posisinya. Jadi dia harusnya auxiliary subject verb, bukan verb subject auxiliary. Jadi dia harusnya seperti ini bunyinya. Only once in my life have I gone to New York City. Jadi have-nya terlebih dulu, gone-nya ditaruh di sebelah sini. Ditukar posisinya, yang have ke sini, gone ke sini ya. Have I gone to New York City. Jadi ini salah karena posisi verb dan auxiliary-nya itu tertukar. Oke, baiklah kita lanjutkan ke number 5. Did he go out of the house at no time? Nah, di sini kita punya negative expression-nya itu di akhir kalimat ya, at no time. Jadi ini tidak perlu di-invert ya, tidak perlu di-invert. Jadi dia harusnya normal saja. Kalau dia di-invert atau ditukar posisi subject verb-nya itu ketika negative expression-nya itu di awal kalimat. Ya, di awal kalimat seperti ini number 2 ya. Oke, maka harus di-invert atau dia di tengah-tengah kalimat. Dia buat kalimat baru seperti ini. Nor did he. Nah, ini boleh ya di depan, tetap juga di depannya ini ya negative expression. Apabila dia di belakang seperti ini, maka polanya seperti normal sentences ya atau kalimat-kalimat yang pada umumnya ya. Jadi subject dan verb ya. Di sini ada he harusnya he, tetap he biasa. Terus go-nya karena ini simple past atau lampau, kita ubah jadi verb kedua. Oke, he went. Oke, jadi tidak perlu ada did-nya. Jadi langsung go-nya berubah jadi went ya. He went out of the house at no time. Itu yang lebih tepat ya. Jadi dia tidak perlu ada inverted. Kenapa? Negative expression-nya di akhir kalimat ya, tidak mempengaruhi itu ya. Jadi ini salah, incorrect. Oke, kita lanjutkan ke number 6. Okay, seldom their secretary has made such mistake. Oke, seldom ini termasuk ke negative expression tadi. Oke, kita tandain sebagai negative expression. Oke, nah di sini ada their secretary ini sebagai subjek dan yang has ini sebagai auxiliary-nya, made ini sebagai kata kerja utamanya. Oke, jadi karena ini negative expression-nya di awal kalimat, harusnya dia inverted ya, auxiliary-nya harusnya mendahului subjeknya. Jadi harusnya bunyinya seperti ini. Seldom has their secretary made such mistakes ya. Oke, jadi ini incorrect, posisi auxiliary-nya itu harus di depan subjek. Number 7, no sooner had she hung up the phone than it rang again. Oke, no sooner ini bisa jadi negative expression. Oke, had ini sebagai auxiliary. She dia sebagai subjek. Hung ini sebagai main verb-nya. Jadi ini benar ya, correct. Posisi auxiliary-nya di depan subjek. Dan kenapa harus di-inverted? Karena ada inverted sentence di awal kalimatnya. Oke, let's see number 8 now. Sheila did not arrive late for school. Nah, ada nor ya. Kalau nor ini bisa di tengah seperti ini, tapi tetap juga setelah koma. Nor, oke, nor-nya ini sebagai negative expression.
subjek, she ini sebagai subjek, live ini sebagai main verb. Ini salah, kalimatnya salah. Kenapa salah? Karena auxiliary-nya harus ada di sini. Kenapa? Karena ini kalimat inverted, harus ada auxiliary-nya di sebelum subjeknya. Jadi sebaiknya bunyinya seperti ini. Sheila did not arrive late for work, nor did she leave early. Ya, left-nya berubah verb 1, leave, oke? Oke, kita lanjut ke number 9. Barely had he finished the exam when the graduate assistant collected the papers. Oke, papers. Oke, paper. Di sini ada negative expression, barely. Di sini ada auxiliary. Dan di sini ada subject. Oke. Dan di sini kita punya verb. Oke ya, ini udah benar ya, ini correct ya. Dia harus inverted karena ada negative expression di sini, terus ada auxiliary-nya. Oke, ada auxiliary-nya yang mendahului subjeknya. Nih subjeknya dan ini verb-nya ya. Dia harus seperti ini polanya. Oke, let's take a look at the last number. The police did not arrive in time to save the girl, and neither did the paramedics. Nah, yang jadi inverted itu yang kalimat kedua ini ya, neither-nya dan neither-nya ini. Kenapa ini mengandung kalimat negative expression ya, kata negative expression ya. Nah, yang ini, yang klausa yang pertama dari the police sampai the girl ini adalah klausa yang normal ya, normal sentence yang polanya sama ya. Di sini ada verb ya, subject verb ya, tidak perlu di-inverted. Nah, yang di-invertednya itu yang terakhirnya ini. Neither did, ini ada auxiliary-nya, did, ya udah benar ada auxiliary. Kemudian the paramedics. Paramedics ini sebagai subjek. Oke, di sini tidak perlu lagi ada verb ya. Oke, jadi ini kalimat yang correct. Jadi itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di komentar atau boleh request juga mau pembahasan yang mana, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini, karena kita bakal bahas tidak hanya TOEFL, tapi juga materi bahasa Inggris lainnya yang pada umumnya atau general English. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali.